Berkata Imam Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitabnya At-Tazkiratul Hadramiyah sampai kepada perkataannya karena ini belum itu wafi doa sebelumnya gini belum itu wafi doa bil mayyiti sudah ini Allah. Nah bawahnya lagi satu paragraf lagi. Wa fi du'a ilal mayyiti wa fil istighfar lahu wa tasadduq anhu naf'un lahu katsir. Wa yambaghi lil insan alla yaghfula an dzalika fi haqqi walidayhi khususan. Wa fi haqqi ghairihi min al-aqarib wa dawil huquqi 'alaihi wal muslimina umuman intaha. Mendoakan orang mati dan memohonkan ampun untuknya juga bersedekah untuknya terdapat manfaat yang sangat besar baginya. Oleh sebab itu hendaknya seseorang tidak melalaikan hal ini terutama terhadap kedua orang tuanya dan kerabat mereka juga orang-orang yang berhak serta seluruh umat Islam pada umumnya. Di sini kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Lah, ada sini apa ya? Bilanya kita mendoakan orang meninggal itu ada manfaatnya. Nah ini yang kita pelajari dari kitab inilah. Belum aja ada yang mendamar lah, ya Allah. Makanya wali ini hati-hati berburu lah. Tersalah kain, ini kan ada kitabnya kita. Ya, jadi bila kita mendoakan orang meninggal, itu ada manfaatnya. Sebab ada dua pengajian lah, maaf ini bang. Bil, ada manfaatnya ya, bertahlil ada manfaatnya, berarwah ada manfaatnya, berhaul ada manfaatnya, sampai ini. Nah ini kitabnya loh, kita mau baca dari kitabnya. Kenapa dia sedih? Dia sedih, bahasa Arabnya ada, bahasa Indonesia ada. Mendoakan orang mati dan memohonkan ampun untuknya juga bersedekah untuknya terdapat manfaat yang sangat ya sudah. Artinya apa ya? Artinya kita bertahlil jujur aja, kita berarwah tuh jujur aja, kita berziarah kubur tuh jujur aja, ya. Bermanfaat kok ada manfaatnya. Nah ada manfaatnya lah. Alhamdulillah ya Allah. Kalau pakai ada dalilnya kok ada dalam kitabnya bacaan yang baik kok. Kan ada dalilnya itu ya, ini dalilnya nih. Ya. Nah, ada dalilnya sudah. Ada ibaratnya kalau ibaratnya umpatan aja kok ada. Ya Allah, kayak kita baca haul, baca arwah, barok, ya orangnya ya barok. Bertahlil, menyeratus, menyalawi, menuju hari. Nah, itu ada manfaatnya bagus benar. Nah, nya bubuhan itu kontiwas mangga, kontiwas modalnya ini tiwas ke waktu hidup pada beribadah. Nah, lalu apa manfaatnya anak yang banyak kita? Apa manfaatnya? Ya kan anak yang banyak itu apa? Kan salah satu kita dari siang anak itu mendoakan kita. Ya Allah sebagai orang tua. Nah, kita bisa anak. Ini berapa anaknya? Anaknya berapa? 10. 10. Banyaknya? Anak berinya laki-laki. Itu kan tujuan salah satu tujuan dari anak ya Allah supaya kau mendoakan 10 itu kayak ini enak. Ya Allah aku itu 10 aku. Ya Allah mas 10 itu kayak ini. Itu jadi. Ya Allah. Nah itu tujuannya. Itu tujuannya. Tujuan dari anak kalangan. Nah ini harus kita pelajari. Ini anak-anak kita ini kita pelajari. Namun kadang kita pelajari. Bilangnya mati kok untuk tiwas orang sudah. Tiwasnya umatku abang kubari kalau beramal beribadah. Nah, tiwas. Nah, makanya dalam satu keluarga
majelis ataupun lulusan pesantren, apalagi syukur-syukur jadi tuan guru. Ada juga yang menarani yang bilang itu, yang mengajari mereka tahu kayak apa? Nah, nyaman beliau di keluarga itu. Sahabatnya meninggal dunia, lalu laki-laki melakukan pakaian sembahyang hadiah. Nah, sembahyang hadiah, itu bagus, itu bagus sembahyang hadiah. Macam-macamnya obat tahlil jarum, itu bagus aja. Jangan terpengaruh kita dengan ajaran-ajaran yang apa lah yang ya kita ada menyalahkan. Cuma ini pakaian kita, ya kada menyalahkan itu terserah ya. Ini pemahaman-pemahamannya. Kita langsung di hukum walidin, ya kita kuburan kita, ya kita yang percaya dalam diri kita yang mendapat pahala, kita ada percaya ini pergi, ya ini ya. Nya pergi Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Isra Mi'raj pulang adalah kisah Isra Mi'raj pulang. Nabi Muhammad Isra Mi'raj diperjalankan dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Menara Palestina. Salah satu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan tujuannya apa ya? Berziarah makam-makam para aulia, para nabi dan para rasul. Lah, ya Nabi Muhammad dari Makkah berangkat ke Masjidil Aqsa ke Palestina, bersinggah ke Baitul Laham, tempat kelahirannya Nabi. Dan bisa, ya nah, datang, ya kemudian ziarah, ya kubur para nabi dan para rasul. Berziarah. Nah, artinya ada juga ambilannya. Kalau kemarin ada ambilan, ada ambilannya. Nah di sini pulang disebut apa? Wa fi du'a'i lil mayyitin wa fil istighfari lahu wa tasadduq anhu naf'un lahu katsirun. Mendoakan orang mati, memohonkan ampun untuknya, bersedekah untuknya, terdapat manfaat yang sangat besar baginya. Tulisannya, ya. Nah, jadi bagus saja biarlah. Menyeratus, menyalawi, menuju hari, bahaul, bagus saja. Berziarah, bagus saja. Ada manfaatnya. Apalagi orang-orang soleh. Apalagi kita. Nah, apalagi kita orang tua, ya. Nah, kita ziarah ke kubur orang ini bagusnya. Karena kan si kawan ada yang meninggal ya. Bagus kan ziarah itu kalau kawannya. Itu kawan, apalagi kita bagiannya bagus selalu. Nah, apalagi orang soleh, wah itu manfaatnya luar biasa. Oleh sebab itu hendaknya seorang tidak melalaikan hal ini, terutama terhadap kedua orang tuanya. Nah, apalagi jangan sampai kita apa itu ada kucing, suara kucing, siapa yang kucing? Sehat. HP, dikira suara kucing. Oh, ya. Bagus suara nada deriknya suara kucing. Aduh, macam-macam gitu. Nah, oleh sebab itu hendaknya seorang tidak melalaikan hal itu, terutama terhadap kedua orang tua. Apalagi pilihannya, nah jalan keluar, mulihan. Nah, itu disebutkan aja berurut. Siapa orang berziarah ke kubur kuitan hari Jumat itu bagus benar. Bagus benar. Tiap hari kubur bagus lagi. Lah, bakti kepada orang tua itu adalah kewajiban paling afdal setelah kewajiban. Ya, setelah kewajiban sholat itu wajib ya. Nah, begitu juga bakti kepada orang tua begini itu afdal berarti. Dan apa pahalanya? Siapa orang yang berziarah ke kubur kuitan ya, di hari Jumat, ini kan hari Jumat nih,
Ziarah ke umroh kita pahalanya sama dengan orang yang berhaji. Pahala haji. Berhaji kan orang yang menunggu. Satu sudah menunggu, ya lawas pulang menunggunya. Mana jauh pulang, mana ongkosnya pulangan. Berhaji kan? Dan berapa kalau orang berhaji itu kan? Kalau seberapa pulang mau berhaji kan? Kalau seberapa, berapa pahalanya? Nah orang yang berjiran waktu berkuitan sama pahalanya kayak itu kan? Nah, maaf aja maka banyak orang tak asal nama ziarah. Ya, kuitan dari ziarah. Padahal itu utama, itu utama yang paling utama. Ziarah ya umroh kita. Nah itu dia. Dan kerabat mereka. Nah dua kerabat itu di sana kayak kayak acil lah sebutannya ya acil amang di sana kuitan ya. Nah itu bagus sudah diziarahi di sini karena al-khal bi manzilatil di sana kuitan tuh sama kedudukannya kayak kuitan ya dan di si mama tuh di sana sama tuh di sana sama tuh kuitan dia atau kan di si abah dia tuh di sini di sana sama tuh derajatnya kayak kuitan juga. Mama Lina adalah Mama Lina sama lah kuitan. Makanya bila juga sama Mama Lina kata Mama Lina ada bersalaman ada bata ya ada bata sama lah kuitan ya ini di sini kuitan ini diisian di sana ya kan berarti aman atau lima aman pian ada tapi aman di sana kuitan lah. Kalau aman sakuku lain datang itu sakuku jatuhnya ini di sana kuitan kayak ulun di si mama atau di si abah atau mama ulun di sini sana beginian acil mengyawak acil nah ulun manja bersalaman orang acil ulun itu kada tetap ini mau bersalaman sembahyang ini kada apa nah itu kenapa? Karena di sana kuitan itu sama kedudukannya orang kuitan ya masalah waris ulang lah masalah waris misalnya masalah waris tapi yang lalakian malah Marina lalakian memang yang kuat ya lah bisa ya lah kuitan meninggal ya kuitan meninggal seorang ibu dunia seikomannya anak ya kerja kapan lah misal ya Allah ini ya memang ini dan lah Allah mengisahkan dia ini anak tunggal inilah saumpamanya ini anak tunggal ini kan beginian malah kayak hari lagi ini anak tunggal dan ini anak tunggal saumpamanya lalu ini meninggal kuitan dia ya entah itu apa atau mama meninggal kuitan dia nah dia udah isian Mama Lina itu dapat nah lain misalnya ini di sini sana beginian kan sekong kada dapat ya atau bisa di sini sana lalaknya sekong asabah yang memutus itu Pak kalau salah dapat bintang ya Pak itu yang mufarid banget bahasanya kuat nah itu Pak
Nah, artinya yang kita ambil di sini ya lo saking hebatnya derajat Mamarina adalah sampai kawal sampai Pak. Itu secara komparatif. Secara komparatif, dan bilanya meninggal ya memang itu dijalankan dulu. Wah ini apa ya? Bagi rata ya kok nggak tahu. Apa dulu? Bagi rata tuh? Apa mau bedain? Ada tapi bagi rata aja ya. Bagi lu secara pahit hanya baik ikhlasan. Nah kita bagi rata aja. Jadi gak ada yang palakian 2 bagian, bagian sebagian. Apa itu? Ya kalau ibaratnya kan baktor pahit tuh. Nah kecuali kayak ini pula kasusnya si kuitan nih misalnya dibagi sini mulai masa hidup. Nah kayak gini loh banyaknya bisa harta asetnya anak 10 ujar ini kayak gini juga aku sertifikasi sebagai tanah masing-masing 10 butik tanah 10 butik nah sebagai seorang nah ini masa hidup tuh nah julung cidir sudah bernama sudah ada namanya julung nah ini ada lagi sudah hibah harapnya kamu sudah mati pian berisian tak tinggal tanah misalnya pada singkatan kata itu dibagi secara paket dibagi secara paket secara hukum ada hitungannya kayak gitu kan karena proses terbagi rata bakal bagi rata kawan ya cuma bagi dulu bujur-bujur itu makan ya jelas siapa si Ano dapat Sano Sadia si Ano dapat si Ano dapat Sano nah hebatnya kita nih ada dia yang malakian aku kasihan lawan yang berbinian ayo kita ya mana bisa kita berbinian kalau nggak kuitan ini aja ibaratnya 3 lawan kuitan ayo kita bagi rata aja sudah nah kalau apa ikhlasan karena nah itu ada bahwa sepihak keputusan bagi apa ada bagi apa kenapa itu gurunya maka pimpinan sedikit lelakian katanya yang bisa dia laki bisa dia suami bisa suami nah gitu katanya laki lu kan mau apa aja kalau sudah ya ada menyediakan warisan kita menyediakan. Nah, apa tadi ya? Oh ya, jadi oleh sebab itu hendaknya seseorang tidak melalaikan ini. Asli jangan sampai kita ada menjadi kubur, kan? Terutama terhadap kedua orang tua. Nah, kuitan lebih utama lah. Dan kerabat mereka. Nah, kerabat di sana, mama kaya, kalau ada sidin banyak apa? Juga orang-orang yang berhak. Nah, orang-orang yang berhak yang kita jari siapa ya? Orang-orang soleh. Ya, kayak Bosu Kompor, Dato Kalang Kaya. Kalau kita yang pak sini Basiri, kayak apa lah? Maling syukur kan? Maling syukur. Surgi Mukti. Nah, orang soleh itu berhak kita ziarahi. Kenapa jadi berhak kita ziarahi ya? Karena mereka itu apa namanya? Hayyun fi kuburihim. Mereka itu hidup. Kan? Hidup mereka itu dan mereka tatkala meninggal itu, tatkala mereka hidup di dunia, ya tatkala mereka di dunia, mereka itu beramal ibadah ya. Tatkala mereka sudah meninggal, tambah parah kepada Allah Taala. Nah, iya. Nah, tambah parah lagi. Mereka sama-sama hidup bareng Allah Taala dengan amal ibadah yang mereka lakukan. Meninggal dunia, tambah parah lagi. Jadi mau kita berparah mendekati orang yang parah dalam Allah Subhanahu Wa Taala tanpa doa. Kayak itu kisahnya. Terus jarang kayak apa? Idza dhaqat alaihil umur itu idza dhaqat alaihil umur
fa'alaihi biziaratil kubur. Nah, apabila kita berisian masalah, problem, berisian hajat, maka ziarah kita ke kubur. Apalagi kuburnya orang soleh. Nah itu. Idza qaqat 'alaihimul umur fa'alaihim biziaratil kubur. Apabila kita punya masalah, apabila kita punya hajat, nah, ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita ziarah ke kubur orang-orang soleh. Ziarah. Jangan minta ke kubur. Oh, jangan minta ke kubur, bujur. Kalau kita ziarah ke kubur itu kita minta juga. Kita beribadah di situ dengan harapan yang di dalam, dengan berkat di dalam kubur itu hanya kita kabul berkat yang ada di dalam kubur, bukan kita minta lawan kubur kata. Ya, sebetulnya kita membaca Yasin di rumah, minta Allah Ta'ala sama aja sebetulnya. Ya kan? Nah, tapi lebih bagus lagi kalau kita membaca Yasin. Ya kan? Ketika ziarah kubur membaca Yasin, minta Allah Ta'ala itu lebih bagus lagi. Ya, sama yang membaca Yasin, membaca doa. Kalau kita membaca doa kan ya Allah, yang dalam kubur aku minta ada dalam itu kita kan minta Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pada datang orang ziarah kubur minta ke kubur ya. Tetapi kita yang dibaca Quran ya Allah, yang dibaca Yasin, yang dibaca tahlil, tetap aja Allah Ta'ala yang kita sembah. Cuma kita meminta dengan berkat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dikabulkan oleh Allah. Itu lah. Ada pernah kita tuh niat ziarah kubur tuh minta kuburan itu ada. Jawabannya, kan ziarah kubur apa? Anak tuh ziarah benar, anak orang soleh minta lawan orang dalam kubur ada. Ya, ada minta kita membaca tahlil. Tahlil itu kan tahlil itu kan pikiran. Nah, bahasa tahlil kita baca Yasin, ya Allah, pakai angkat kita baca, kemudian terpedo Yasin kita baca. Ya Allah, tetapi kita minta Allah Subhanahu wa taala ada. Dato ada. Belum minta ada itu. Ada ya Allah. Ada lagi itu ada apa ya? Ada tetapi kita. Makanya rajin dia doanya. Angkat kita. Kalau bang ibaratnya bilangnya datang ke kubur beda, doanya kan datang kayak membaca doa Yasin ya Allah, baca apa aja. Nah jadi kerabat juga orang-orang yang berhak serta seluruh umat Islam pada umumnya. Ya bagus juga ziarah. Ya, umat Islam. Bagus kita ziarah kubur. Itu bisa bertahan lah. Yang berulang Habib tidak. Termasuk hak muslim terhadap muslim lainnya. Termasuk hak muslim terhadap muslim lainnya, tatkala kita melewati kubur dianjurkan kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu hak muslim kepada muslim lainnya. Assalamualaikum ya ahli diyar. Bisa juga ya, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bisa juga. Apa? Kenapa? Assalamualaikum. Bisa juga. Bisa juga. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa nahnu bikum lahiqun. Nah, atau assalamualaikum ya ahlal kubur ya juga. Itu hak muslim kepada muslim lainnya. Nah, kita bertemuan di jalan. Ya. Ini bertemu misalnya kawan siapa misalnya. Dianjurkan pula kita mengucapkan salam. Ibu Mega. Ibu Mega pernah dijim tak Pak? Sakit gigi ya kok? Lagi dengerin. Oh lagi dengerin. Kalau aku tak tebak. Ibu Mega pasti siapa ini? Nggak tahu. Assalamualaikum. Itu hak muslim kepada muslim lainnya. Janganlah ibaratnya kita bertemu tanpa ada tersapa ke. Itu bukan akhlaknya muslim. Bukan akhlaknya muslim tak dalam berjumpa lah mengucapkan
salam. Assalamualaikum. Lebih bagus kita salaman. Ya, ada salaman. Tapi yang sama latihan lah begini yang beginian. Hak muslim termasuk belajar. Dia berulang nih. Hak termasuk hak muslim kepada muslim lainnya. Tatkala melewati kubur dianjurkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla kubur. Nah, iya. Mendoakan orang kubur ya. Nah kemudian apa nih? Ulang pada umumnya. Faslun fi hukum zauj. Nah hak suami. Ini aturannya mana? Bahasa apa? Bahasa ibu kan mendengar. Hak suami. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa wa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din bima anfaqu min amwalihim. Was-salihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil mawadi' wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi pemimpin laki-laki itu pemimpin baginya, jangan terpaling lah baginya yang memimpin laki-laki. Yang jadi imam, ya, nah kayak apa aja, alimnya baginya tetap laki, ya. Nah kayak sekolah misalnya, sampai ke atas sekolah. Nah ini sekolah ke atas nih, sampai tingginya sekolah atas lulusan aja, lulusan atas aku tuh di sini. Saking hebat, tingginya tuh ini ke sekolah pesantren adalah alim kan, berarti. Tapi ini kan kalau jadi imam selama ada lelaki. Pernah di Samarinda dia ada hitam, katanya ngomong sama dia bukan waktu jadi kada baru jadi jaringannya buat anak jadi tapi kada ada lelakinya, kada ada juga lelakinya kan salah. Nah ini soalnya lah ibaratnya ada lelakinya sudah apa ya? Bagus ya. Membaginya, main-mainnya nggak apa-apa. Tapi yang membaginya jadi imam lah. Imam lelakian. Jurang kenapa? Jadi gini dia menjadi imam di lulus pesantren. Ulun ke sekolah kenapa? Orang lain itu kan. Biar saya lelakian apa itu? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Yang lainnya. Ya. Banyak kayak ibaratnya laki-laki yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah anak laki-laki baginya kan mencari nafkah. Ya. Pak, ini bisa buat, cuma ada wajib. Cuma kan yang wajib menafkahi itu kan laki menafkahi bini, kan ada bini menafkahi laki. Masyarakat jujur ya, jujur. Nafkah kan nanti wajib ya Allah. Nah kayak dia misalnya memberi itu oke, itu lain nafkah lain. Kalau bang ini nih, misalnya si laki ya Allah, nah aku harus menafkahi kamu. Kalau mau itu masyarakat jujur memberi jujur kalau mau yang dia itu laki ya yang menafkahi ini banyak kayak sembahyang Jumat laki ya begini ada berperang laki ya juga. Nah ini kan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kelebihan memang kelebihan. Makanya dia akan memimpin laki.
Tapi pulang bukan Islam ini merendahkan babinya, ada. Babinya pulang untuk masuk ke dalam surga lebih mudah lagi. Lelaki susah, ya kan? Dengan cara berperang, dengan amal ibadahnya, dengan nafkahnya, banyak ya usaha yang dilakukan oleh laki-laki untuk selamat. Nah, tapi baginya kan mudah masuk surga. Ujar Nabi Muhammad selama baginya itu menjaga sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian apa lagi? Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian pula menjaga kemaluannya, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah taat lawan lakinya, masuk ke dalam surga dari itu mana aja. Nah, jadi 4 lah syarat beginian ini masuk surga. Sing nomor 1 Bu Mega, sing nomor 1 sholat 5 waktu. Sing nomor 1 sembahyang 5 waktu. Yang kedua berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga menjaga kemaluan, ya, artinya ada selingkuh, ya, menjaga kemaluan, Pak. Kemudian yang keempat, yang terakhir taat lawan suami. Masuk surga yang Nabi Muhammad dari jalan mana aja. Nah, mudah. Iya. Tapi latihan susah. Kamu laki dalam mengkosi, tak salah laki yang berdosa. Kita apa? Kalau bapak ya, nanti kalau mengkosi ya kalau bapak. Tapi lakinya berdosa beda. Kalau bapak bagus, itu maksudnya. Kamu tolong duit jelas. Bukannya itu lah tadi kan itu lah. Katakan bapak, mana tentangnya ya, cuma lebih bagus lagi kan sabar. Itu bang kan yang bagus beriakan kamu dia. Berdosa yang membatalkan ada. Ada kan berdosa. Yang begawi karena laki kan ada begawi. Minta rokok bini. Ladang pahala dia. Menjawab. Berdosakanlah bininya menjawab mereka jawabnya. Menjawab ini ulangnya anak minta. Ulangnya minta kahit lah. Kalau menjawabnya itu untuk menyadarkan tidak apa-apa. Memang menjawab ya Allah. Untuk menyadarkan tidak masalah. Yang Allah disadarkan. Ini yang harusnya diopposite. Dia tuh suami sebagai yang memberikan nafkah. Untuk menyadarkannya tidak masalah. Jadi andai saja tuh menjawab maksudnya menjawab benar. Benar kok ada duit tuh kan ya kayak itu maksudnya. Ada duit belum jelas. Memang duitnya ada tiket 20 dari orang ya. Duitnya ada jelas 20 dari orang jelas. Itu hak dia hendak menjulung ke atas sarah dan berkata maka sedangkan deh. Misalnya ada yang ada pakai kan ada dosa ya. Itu duit dia. Ya kalau duit dia. Mama teh beliau kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu kamu saya bicara sampai asar. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberikan sebagian mereka laki-laki atau sebagian yang lainnya wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu
wanita, sebab itu maka wanita yang saleh, yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah Ta'ala memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka melaknatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, di sini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa jadi laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan? Karena itu karunia dari Allah. Allah Ta'ala mengatakan sudah, ya, engkau sebagai laki-laki itu sebagai pemimpin. Kalau ada harus setuju dulu aja. Laki yang jadi pemimpin, kayaknya pemilihan ulang aja, yang mana surat ada, itu sudah ketangguhan Allah ya Allah. Ada dulu ya. Di sini yang kurang memadai bahwasanya laki tidak cocok laki ulun yang jadi pemimpin, yang jadi pemimpin ulun. Jadi kalau ada tetap baik itu, nah kayak apa? Tetap baik lah. Bima anfaqu min amwalihim was-shalihat, dan mereka ini diwajibkan untuk menafkahkan ya, memberikan nafkah laki untuk berbini. Was-shalihat qanitat hafizat bima hafizallah, orang-orang perempuan yang salihah ya, berbinian yang salihah, hafizat bima hafizallah, mereka akan menjaga kalau lakinya ada, menjaga diri. Wallati takhafuna nushuzahunna, bagi orang yang perempuan yang khusus itu apa ya, perempuan melanggar syariat, menyalahi aturan. Misalnya ada begini namanya aturan. Contoh misalnya lah saliko misalnya, atau misalnya ada pasien atau apa misalnya khusus, misalnya ada begini yang khusus. Apa tindakan kita? Wahjuru nafil mabodi. Apa jurang itu memisahi tempat tidur. Khusus tuh perempuan ada baik, ada baik. Ya ada solehah lah. Entah itunya berselingkuh, ya atau perempuan itu wani misalnya, kalau nggak apa misalnya khusus ada pokoknya ya yang ada baik. Berbina nakal, ya nakal. Nah, apa tindakan kita sebagai ini sebutnya nasihat untuk laki-laki, untuk suami? Apa tindakannya? Yang pertama pisah ranjang. Pisah ranjang. Ada langsung memukul, ada gimana? Ada pisah ranjang dulu. Kemudian kalau ada mempan pisah ranjang, ya. Yang pertama bukan pisah ranjang, yang pertama nasihati, yang pertama nasihat. Misalnya apa? Nah, ini dirinya ini nakal misalnya. Yang pertama yang kita lakukan, yang pertama berikan nasihat, dipelajari. Entah lalu ya memadai, atau kuitannya, ya, atau yang Tuhannya memadai. Satu. Yang kedua pisah ranjang. Yang ketiga hanya diperbolehkan memukul. Hanya, ya, cuma jangan sampai ibarat. Cuma, ya tadi boleh gitu lah. Memukul boleh kayak apa? Kamu sudah dinasihati, sudah dipisah ranjang, maka boleh memukul. Tapi pulang apa? Fa'in atau anakmu pada tabuhu alaihi sabila. Amuninya masih gigi melawan, baik. Saja melawan. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan, jangan digantung.
bahasanya itu ya Allah terima awal. Jadi sudah dua, juga dari nasihat sudah, dipisah ranjang sudah dua, kemudian pula bahasanya itu dipukul, diperbolehkan. Kan ada yang dianjurkan adalah ada yang dianjurkan dapat kriminal, baik ya, mukulan Al-Quran. Ya Allah, paling bahasanya kok diperbolehkan ada berdosa seandainya itu terjadi. Dinasihati sudah, dipisah ranjang sudah. Seandainya kamu pukul itu ada berdosa, masih jadi nakal ya. Dipukul katanya sudah juga terpukul masih jadi nakal. Nah, jadi ujar Allah Subhanahu wa taala, "Faqin atau anakku fala tabuqu alaihi sabila." Jangan dipersulit. Nah, jangan dipersulit. Ya, mau sudah ada mau dipertahankan lagi. Nah, rasa aja lagi entah itu apa bilang itu ya dilepas saya sambatannya. Lepas saya sudah. Ada pun mempersulit lah, ada dipersulit orang ada boleh kan? Inna Allah kana aliyan kabir. Ini kok Islam malah Islam dari nama itu. Jadi ada ibaratnya digantung anak orang atau dipersulit itu ada boleh kan? Inna Allah kana aliyan kabir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Surah An-Nisa. Qala Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di kitab Irsyad Al-Mudad. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan enak pula. Sampai digantung, jadinya kawin. Ada idahnya lah. Kadang. Digantung. Jadi kisahnya ini dua laki bini Bisa ranjang. Sudah, sampai dibukukan. bisa ranjang sudah, dinasihati sudah, bisa ranjang sudah, Digantung. belum talak lagi, belum talak lagi, Gantung misalnya. digantung, betul? Ini ada terimanya kawin terus kayak Pak, ada idahnya nggak bisa lah. Waduh, sah, bini kurang masih, mengawin bini kurang, ya boleh, Tapi kan sering bisa digantungnya terus. apa? Tapi sering digantungnya terus. Ada boleh, harus ditalak, selama ada batal-batalan boleh kawin. Bapak ya, kalau dia sudah dua, nah itu Pak. Makanya kalau ada apa negara kita, pemerintah kita itu ada apa? Sidang taklid namanya. Sidang taklid. Apabila saya meninggalkan istri saya 3 bulan berturut-turut, ya Pak? Meninggalkan istri saya berturut-turut, ya Pak, selama 3 bulan, ya Pak? Dan saya menafkahi, ya Pak? Maka istri saya datang ke pengadilan, kemudian bayar uang iwan, maka jatuh talak 1. Nah, ya Pak? Nah itu makanya ada pokoknya gantung kemudian sehingga taklid lah. Dalam gantongnya, datangnya ke pengadilan gantungnya ya kalau hendak kawin yang laki yang lain, datangnya ke pengadilan bawa di buku nikahnya sehingga taklid ada tanya asalnya. Nah jadi talak ya, nah dah. Tapi kan bukan boleh langsung kawin. Dan boleh buat menghadap 3 kali suci. Kalaunya masih haid lah, kamu bagi anak tunggu lahir kalau boleh kada berujar bagian di alam boleh kan? Tapi makruh hukumnya makruh. Jangan makruh itu kan kawan jangan. Nah makruh itu kan larangan ada kawan jangan tahiyakan dulu. Jadi bagian di alam nah boleh. Makruhnya bukan boleh. Karena jatuh talaknya ya tapi makruh engkau jangan. Ada pertanyaan lagi? Tahu Ustaz yang dimaksud kasih sayang itu apa kadang-kadang pengajaran ya bayar kasih sayang juga Uang kasih sayang. Oh ini masalah masih cerai-cerai ya. Jadi kayak ini. Tak kalah si lelaki manalah si suami anak bini lah itu ya. Tak kalah si suami anak bini kan ada idahnya ya Allah. Ya Allah. Ya idah itu ada boleh si bini ini kawin dan boleh habis itu. Habis idah boleh. Kalau yang berbinian itu ada hamil kan tidak harus cuci. Tidak harus cuci mah.
Bisa Ibu Mega bisa ditalang, misalnya adalah ini Ibu Mega mengibat takut ditalang, ya kan? Kemudian haid sekali, mbak haid kan suci, terus sekali ya. Kemudian haid kedua suci pulang 2 kali ya, haid pulang suci pulang kali, hanya boleh kemudian Ibu Mega kawin. Nah, uang kasih sayang itu apa? Uang kasih sayang itu Ibu Mega salaman idah itu kan, salaman idah tuh, salaman idah itu kan, ya kan boleh, bah menor, badan ada boleh, kalau rumah ada boleh sebetulnya. Nah salaman itu yang ada boleh itu, si lelaki itu harusnya menafkahi, ya kan, uang kasih sayang, uang kasih sayang selama 3 bulan, nah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada makna ada barokahnya. Ala hadinya wa ala nawaqis al-rusali bisri nabi wa alihi wa surat al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridha wa ridha wa na'udzu bika min sakhatika wa na'udzu bika innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.